Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang perang Palestina-Israel dalam Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang perang Palestina-Israel dan apa penyebabnya? Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Sebelum kita membahas perang Palestina-Israel dalam Alkitab, perlu diketahui bahwa pembahasan ini berdasarkan judul, yaitu catatan yang tertulis di dalam Alkitab. Berbicara perang Palestina-Israel tidak lengkap tanpa berbicara peristiwa masa lalu, sebelum konflik itu terjadi. Salah satunya adalah seputar tanah Kanaan. Wilayah Kanaan meliputi negara Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina, yang di dalamnya termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Hanya saja kita berfokus pada Palestina dan Israel. Inilah perang Palestina-Israel dalam Alkitab. Sejarah Kanaan dan Palestina di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, nenek moyang Kanaan berasal dari anak Nuh, yaitu Ham, yang disebut Bapa orang Kanaan. Kejadian 9 ayat 18. Dan setelah Ham melecehkan aurat bapaknya, maka Nuh mengutuk Kanaan. Kejadian 9 ayat 25. Kutukan ini tidak tertuju kepada Ham anak Nuh, tetapi tertuju kepada tanah yang akan mereka tinggal, dan kutukan Nuh kepada Kanaan tidak dikonfirmasi oleh Allah. Jika kita teliti membaca kitab Kejadian pasal 9, dalam Kejadian 10 ayat 13, putra Ham yaitu Misraim melahirkan orang-orang Kaftorim yang jika bakal orang Filistin. Lalu, apa hubungannya Filistin dan Palestina? Pada catatan di Museum Palestina, Palestina berasal dari kata Filistin. Kaisar Romawi Hadrian mengubah nama Filistin menjadi Palestina pada tahun 137 Masehi hingga sekarang ini. Perang Palestina-Israel di dalam Alkitab. Hakim Samgar bin Anat, Hakim-Hakim 3 ayat 31. Hakim Samgar berasal dari suku Yehuda. Kisah penyebab Hakim Samgar membantai orang-orang Filistin memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tetapi, jika kita membaca dalam ayat sebelumnya, kemungkinan penyebabnya karena bangsa Israel berpaling dari Allah, atau bangsa Filistin menjajah Israel. Hakim Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan menggunakan tongkat kayu. Namanya tongkat penghalau lembu, dengan tinggi kira-kira 2,5 meter. Simson, Hakim-Hakim 14-15. Kisah Simson adalah kisah yang paling banyak diangkat di dunia perfilman. Simson seorang hakim yang paling kuat di antara hakim-hakim lainnya. Pada saat seorang Israel ditindas oleh orang Filistin, maka Simsonlah yang selalu membela bangsanya. Pada saat ia berjalan ke Filistin, Simson membunuh seekor singa dengan tangan kosong dan ratusan orang Filistin lainnya. Dan setelah ia dikhianati oleh Delilah, dengan segenap kekuatan Simson dikembalikan oleh Allah. Dan dengan kedua tangannya, Simson memeluk tiang penyangga dan merubuhkan kuil dewa Dagon. Simson ikut mati bersama orang Filistin setelah ia menghancurkan kuil Dagon. Itulah kematian Simson, mati bersama musuh bangsanya yaitu Filistin. Dalam kisah akhir Simson, ia membunuh lebih banyak orang Filistin semasa hidup Simson. Kisah tabut Allah dirampas. 1 Samuel pasal 4-5. Pada peperangan kali ini antara bangsa Israel dan Filistin, mereka merebut tabut Allah. Round 1. Fight. Di babak pertama, bangsa Israel dipukul kalah oleh bangsa Filistin yang menewaskan sekitar 4.000 orang Israel. 1 Samuel 4 ayat yang kedua. Round 2. Fight. Bangsa Israel membawa tabut Allah untuk berperang, tetapi bukan kemenangan yang didapatkan, kekalahan yang besar dari pihak Israel, yakni sekitar 30.000 orang Israel yang gugur,
termasuk kedua anak Eli. Round 3. Fight! Pada 1 Samuel pasal kelima, bangsa Filistin mengambil tabut Allah dan membawa ke kota mereka. Lalu, apa yang terjadi? Mereka semua terkena wabah penyakit yang menyerang seluruh bangsa Filistin, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, sehingga teriakan mereka terdengar sampai ke langit. Pada 1 Samuel pasal yang ke-7, bangsa Israel mengalahkan orang Filistin dan mengambil kembali kota-kota Israel. Daud dan Goliat, 1 Samuel 17. Kisah Daud dan Goliat adalah cerita yang sudah kita dengar dari sekolah minggu, di mana Daud muda melawan Goliat dengan tinggi 6 hasta. Jika dikonversi ke meter, sekitar 2,7 meter. Dan Daud mengalahkan Goliat dengan ketapelnya yang berisi batu kerikil. Dan bangsa Israel memukul kalah bangsa Filistin, dan Daud kecil memenggal kepala Goliat dan membawa ke bangsa Israel. Bukti dari kekalahan Filistin. Raja Daud, 2 Samuel 5 ayat 17-25. Pada saat Raja Daud baru diurapin, maka orang Filistin ingin menangkap Raja Daud. Dengan bantuan dari Allah, Raja Daud bisa mengalahkan bangsa Filistin. Sehingga, dengan tangan dingin dari Raja Daud, bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Dan tabut Allah kembali ke Yerusalem, serta rencana pembangunan bait Allah yang super megah. Mungkin kalian bertanya, mengapa perang Israel-Palestina berfokus pada kitab Samuel saja? Hal ini disebabkan karena Israel baru menguasai Kanaan, dan masing-masing daerah sama-sama ingin mempertahankan wilayahnya. Jika kalian menemukan peperangan Palestina-Israel di luar kitab Samuel tetapi masih di dalam Alkitab, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Hujan! Nggak mau minta apa-apa, nggak mau minta apa-apa. Belum minta gua. Itulah beberapa kisah Alkitab perang Palestina-Israel. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk update video dari kami. Tetap hidup damai, Tuhan Yesus memberkati, dan keep on fire.